Good day everyone, National Independent Das, aka Julian, balik lagi sama gue. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal, dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Ya kali ini gua setnya gini lagi ya kan, karena gue lagi di kamar nih kebetulan. Gak usah gue jelasin juga kali ya, karena gak make sense juga sama videonya, gak ada nyambungnya. Dan kali ini biasanya gue itu sering banget ngebawain berita-berita gitu kan, kalau kalian udah sering nonton. Kali ini gue lagi dapat berita, kalau nggak salah posek itu, kita flashback sedikit ya. Posek itu ada kasus yang dimana psikolog yang terapis gitulah, psikolog gitu loh. Gue lupa dokter apa siapa gitu namanya. Terus dia kasus juga karena kasusnya proses pencabulan ya kan. Terus jadi kayak banyak booming gitu loh kasusnya, ternyata terapis psikolog, psikiater lah kalau nggak salah, psikiater yang cabul itu gue lupa. Jadi menjamur gitu kan, dan akhirnya itu sempat hilang kalau nggak salah kasusnya, terus sempat booming kalau nggak salah, terus hilang tiba-tiba. Kali ini ada kasusnya beda, nggak beda jauh sih sebenarnya, beda tapi nggak beda jauh karena dia bilangnya bermodusnya hipnoterapi. So, ini beritanya dari Tribun News. Langsung aja, kalau misalnya kalian mau baca lengkapnya nanti linknya ada di deskripsi. Yang pertama-tama gue bilangin say thank you buat Tribun News. Udah, walaupun di tengah-tengah pandemi corona, tapi dia tetap nyajiin berita yang bagus untuk gue react. Sebenarnya aneh tapi bagus untuk gue react. So thanks Tribun News. Ya, langsung aja ke judulnya. Judulnya adalah pencabulan bermodus hipnoterapi di Denpasar, polisi limpahkan kasusnya ke jaksa. Oke, jadi gue bacain ya intronya sedikit ya. Ini yang kayak gue udah bilang, ini dari Denpasar, ini berarti dari Bali. Kasus pencabulan bermodus hipnoterapi di Denpasar, Bali sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar. Kudiastono berumur 55 tahun ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli dua anak remaja putri sebuah yayasan dengan modus hipnoterapi. Tersangka kelahiran Jakarta 11 Juli 1965 menjalani pelimpahan via telekonferensi. Oke. Jadi sebenarnya ini beritanya dipostingnya masih baru. Ini kalau mau tahu tanggal tepatnya adalah pada tanggal 9 Mei 2020. Dan berarti itu kan lagi masih di tengah-tengah pandemi corona gitu kan. Terus ternyata ketangkep nih ada yang pencabulan bermodus hipnoterapi. Dan yang dicabuli adalah remaja putri. Mungkin gue bisa bilang lo rada-rada pedofil ya. Gue nggak tahu sih sebenarnya dibilang pedofilia itu lebih kayak gimana. Cuman maksud gue kalau lo punya kasus anak kecil remaja, lu umur 55 tahun mencabulinya anak umur remaja gitu ya kan, gak disebutin nih remajanya berapa umurnya, cuman kan itu termasuk pedofil sih menurut gua karena tidak ada kesepakatan satu sama lain, kecuali asal enak sama enak kan itu beda cerita ya. Kalau ini kan tidak ada. So langsung aja. Dan gini, menurut gua menurut gua kalau misalnya sering banget kasus kayak gini, karena gini, gue salah satu orang yang suka banget ngobrol sama psikolog. Makanya gue gue punya beberapa orang yang gue ajak ngobrol, yang ada juga yang psikolog.
Jadi ada salah satu guru gue, kalau nggak salah dia dulu guru SMA gue, dia guru BK gue dulu. Dia berjurusan psikolog banget sih enggak, cuman maksudnya dia tahu secara maintain psikis anak seumuran gue saat itu. Dan kadang pun gue masih ngobrol sama dia kadang. Tapi gue tipe orang, gue dulu adalah menganggap menurut gue ya psikologi ya udah apa sih gitu loh, gitu yang nggak terlalu penting banget menurut gue ya. Tapi ternyata makin kesini gue makin aware, gue makin sadar psikolog itu perlu banget. Dan rata-rata psikolog itu bukan modus ya, maksudnya cara dia terapinya tuh beda-beda. Ada yang kayak dibilang ini hipnoterapi itu sebenarnya menurut gue adalah yang gue tahu itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan trauma, terus cara berkomunikasi biar relax lagi segala macam. Nah, gue bisa bilang gue kalau hipnoterapi gue gak terlalu ngeh ya, karena ya udahlah bodo amat. Kalau hipnoterapi kan lebih ke hipnosis segala macam ya. Gue lebih ke psikiaternya yang kemarin kan sempat yang ada pencabulan itu parah banget, karena gue salah satu orang yang sebenarnya butuh psikiater, jujur. Kenapa? Karena gue ada beberapa masalah yang kadang harus gue obrolin dengan orang yang tepat, dan gue nggak tahu orang yang tepat itu siapa. Karena terlebih gue nggak punya pasangan. Biasanya kalau gue punya pasangan pasti pasangan gue yang gue ajak ngobrol. Dan sometimes nih kadang-kadang pasangan pun juga belum tentu mengerti gitu kan. Kayak gue ngobrol juga ke keluarga gue, dan keluarga gue tahu kok gitu. Gue ngobrol sama mereka pun mereka tahu gitu gue harus bukan mereka tahu gue harus gimana, cuman gue ceritain kayak gue nggak bisa, gue lebih kayak gue perlu ke psikiater karena gue kayak misalnya punya masalah, gue stres, gue apa segala macam. Itu gue bilang kayak gitu, dan memang itu sudah kebutuhan sih buat gue ya, itu udah kebutuhan. Makanya kalau cari pasangan tuh cari yang enak diajak ngobrol kayak gitu. Jadi itu ngebangun mood banget sih kayak gitu. So balik lagi ke kasus yang pencabulan ini ya, gue bisa bilang again and again, ini kasus yang udah kayak kesekian kali yang sering banget gue react. Di Indonesia tuh banyak banget kasus kayak gini. Kenapa gue selalu nge-react, walaupun jujur terkadang gue bosan juga untuk react kayak kasus-kasus kayak gini, tapi karena kasusnya nggak jauh beda, kayak sama-sama aja. Dan yang titik poin yang gue capai itu belum gue achieve, karena gue pengen orang sampai aware banget gitu loh, sampai orang, misalnya orang tua yang punya anaknya masih remaja, anaknya masih di bawah umur apa segala macam, bisa memberikan edukasi tentang seks yang baik. Misalnya kayak ini tuh bagian terlarang, ini tuh nggak boleh dipegang sama orang lain apa segala macam. Nah maksud gue pengen aware sampai segitunya. Cuman di Indonesia lagi kurang juga, dan kebetulan lagi ada coronavirus atau COVID-19. Jadi ya udah gitu, gue nggak masalah juga. Makanya gue akan tetap nge-react, gue tetap akan ngobrolin point of view gue tentang sex education kayak gini-gini. Karena again ya, maksudnya ini korbannya adalah remaja putri. Gue nggak tahu remaja di inisialnya juga nggak baik, mungkin ada, cuma gue malas baca juga. Tapi kalau kalian mau baca, linknya nanti ada di deskripsi. Again gue bilang, nah gue mau bilang kasihan sih dibilang. Maksudnya remaja putri itu bukan remaja putri, maksudnya remaja si anak kecil ini, anak remaja ini itu akan punya trauma sendiri gitu. Misalnya suatu saat dia udah besar, ternyata ada hal yang harus dihadapin, tapi berhubungan dengan hipnoterapi, dia akan trauma dan dia akan punya pengaruh pikiran jelek gitu ketika dia ngobrol sama orang, jadi punya trauma sendiri sih. Tahu nggak sih lu kalau orang trauma gitu loh, yang parnoan, yang tiba-tiba sedih, tiba-tiba apa kayak gitu. Karena gue salah satu orang yang punya traumatize sendiri juga sih kayak gitu. So mungkin segini aja video gue kali ini. Kalau kalian suka ya terima kasih, kalau nggak juga gak apa-apa. Karena gue juga bingung jujur nyari beritanya, karena lagi corona gini kan, nggak tahu berita yang harus gue ambil yang mana. Karena gue capek juga untuk nge-react corona mulu, dan gue pengennya berita-berita yang kayak gini lagi balik lagi ke gue biasanya. And segitu aja dari gue, that's all. Siap.